Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagi Bapak Ibu hadirin, sebelumnya perkenalkan di sini ada saya Nurul Ainus Sofi yang akan bertindak sebagai MC pada kegiatan webinar hari ini. Hari ini, webinar ini bertema implementasi ISO 37000 Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau SMAP. Nah, sebelumnya saya mewakili Cognoscenti Consulting Group atau CCG ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu atas partisipasinya dalam acara Cognoscenti Webinar yang diselenggarakan pada hari ini. Sebagai tambahan informasi, Cognoscenti Webinar ini merupakan seminar yang rutin dilaksanakan oleh CCG secara online dan juga gratis untuk publik ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti berbagai Cognoscenti Webinar ini di setiap bulannya di hari Jumat di setiap bulan terakhir. Oke, tentu tema-temanya akan selalu berbeda. Nanti barangkali Bapak Ibu punya ketertarikan atas suatu tema tertentu, boleh sampaikan ke kami. Nah, mungkin sebelumnya perkenalkan dulu, kami itu CCG atau Cognoscenti Consulting Group ini merupakan lembaga konsultan manajemen yang telah berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan dan penerapan praktik-praktik manajemen, baik itu di organisasi pemerintah, kementerian lembaga, swasta maupun BUMN. Oke. Baik, mungkin saya ulangi ya. Jadi perkenalan dulu dari Cognoscenti. Sebenarnya Cognoscenti di sini adalah konsultan manajemen yang telah berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan dan penerapan praktik-praktik manajemen untuk kementerian, lembaga, swasta maupun BUMN. Bapak Ibu sekalian semuanya semoga bisa mengikuti acara ini dengan baik dan juga mendapatkan ilmu yang menarik juga dari pembicara-pembicara kita yang keren-keren di sini. Nah, langsung aja nih, dari pada webinar kali ini, Cognoscenti itu mengundang dua pembicara sekaligus. Yang pertama di sini ada Bapak Rizkylah Suryo Wibowo yang merupakan Kepala Departemen GCG di Divisi Kepatuhan PT Pegadaian. Kemudian pembicara kedua, sama-sama dari Pegadaian, di sini ada Bapak Oki Indra Setiono yang merupakan Manajer GCG di Divisi Kepatuhan PT Pegadaian. Baik, selamat siang Pak Rizkylah dan juga Pak Oki. Selamat siang Bu Nurul, selamat siang Bapak Ibu semua. Sehat selalu untuk kita semua. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Oke, baik. Salam sehat Bapak-bapak. Nah, yang tidak kalah pentingnya di sini akan ada moderator yang akan memandu acara pada siang hari ini. Di sini ada moderator kita yaitu Mas Irfan Anwar Fauzan yang merupakan konsultan analis di Cognoscenti yang sudah banyak berkecimpung di berbagai proyek penyusunan peta proses bisnis, SOP sampai ke penjenjangan kinerja di lingkungan pemerintah maupun swasta. Nah, mungkin di sini Mas Irfan. Halo Mas Irfan, salam sehat. Halo, selamat siang Mbak Sofi, selamat sehat. Oke. Jadi mungkin saya langsung berikan waktunya kepada Mas Irfan ya. Silakan Mas Irfan. Baik, terima kasih Mbak Sofi selaku Master of Ceremony yang sudah mengantar dan membuka acara kita pada siang hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin perkenalkan kembali, barangkali tadi ada yang belum dengar ya. Perkenalkan, nama saya Irfan Anwar Fauzan, biasa dipanggil Mas Irfan. Dan di sini mungkin kurang lebih dalam 1 jam ke depan saya akan membantu memoderatori atau memandu jalannya acara dan diskusi kita pada siang hari ini. Nah, sebenarnya webinar kita pada siang hari ini akan membahas apa sih Bapak Ibu sekalian? Nah, seperti kita ketahui, kalau penyuapan sendiri merupakan salah satu masalah yang sering ditemui pada organisasi, baik pada organisasi pemerintah ataupun swasta. Nah, untuk mencegah terjadinya penyuapan, maka beberapa hal perlu dilakukan. Salah satunya adalah dengan menerapkan sistem manajemen anti penyuapan atau biasa dikenal dengan nama SMAP. Nah, selain itu, salah satu bukti implementasi dari SMAP yang baik dari suatu organisasi atau suatu perusahaan adalah ISO 37001-2016. Nah, saat ini banyak organisasi pemerintah ataupun organisasi swasta dan juga BUMN yang dituntut untuk mengimplementasikan ISO 37001-2016 untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi sebenarnya
pada siang hari ini kita akan berdiskusi apa itu SMAP, bagaimana cara implementasinya, dan mungkin manfaat apa saja yang dapat kita rasakan setelah organisasi kita menerapkan ISO 37001 2016 SMAP. Nah, untuk membahas hal tersebut, kita sudah mengundang dua pembicara yang tentunya sangat berpengalaman ya di dalam hal tersebut dari PT Pegadaian yang tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Sofi. Ya mungkin saya perkenalkan dulu untuk pembicara kita. Pertama ada Bapak Rizkylah Suryo Wibowo SH. Nah, beliau mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Brawijaya pada tahun 2009 dan mulai bekerja di PT Pegadaian pada tahun 2010. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Departemen Good Corporate Governance atau GCG pada divisi. Nah, tentunya sebagai Kepala Departemen GCG ya Pak, pasti Bapak insya Allah memiliki pengetahuan dan juga pengalaman terkait SMAP dan juga ISO 37001 2016 ya Pak ya. Jadi nanti kita akan sharing bersama peserta-peserta yang ada di sini. Mungkin saya coba sapa, selamat siang Pak Rizkylah. Selamat siang Mas Irfan. Oke, baik Pak. Sudah siap untuk sharing-sharing dengan peserta yang ada di sini Pak? Siap Mas Irfan. Sharing ini mungkin kita di sini nggak mengajari ya, mungkin Bapak Ibu di sini juga pada ahlinya Mas Irfan, tapi lebih ke diskusi dan mungkin bisa sharing bagaimana penerapan SMAP di Pegadaian nih Mas Irfan nih. Nanti mungkin kita bisa diskusi, mungkin ada yang berbeda di teman-teman di perusahaan lain juga bisa sharing lah nantinya di harapannya. Oke, baik. Baik, betul sekali ya Pak ya. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu sekalian juga bisa sharing dengan kedua pembicara tentang bagaimana sih kalau di organisasi Bapak Ibu sekalian enaknya seperti apa, dan mungkin nanti kita bisa menambah insight ya Pak ya ketika pulang dari sini, baik untuk saya pribadi, untuk peserta, dan juga untuk kedua pembicara. Nah, untuk pembicara selanjutnya juga mungkin saya sekaligus perkenalkan, yaitu ada Bapak Oki Indra Setiono SH. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 2009 dan mulai bekerja di PT Pegadaian sejak tahun 2011. Nah, beliau di Pegadaian sekarang menjabat sebagai manajer GCG di divisi kepatuhan dan tentunya sudah berpengalaman dalam implementasi ISO 37001 2016 di PT Pegadaian. Saya coba sapa ya. Selamat siang Pak Oki. Selamat siang Mas Irfan, selamat pagi ya. Selamat pagi Mas Irfan. Selamat pagi. Masih pagi apa ya jam segini di sini ya Pak. Biar kita tetap masih semangat. Oke, betul sekali. Sudah siap Pak Oki untuk sharing dengan peserta yang ada di sini Pak? Insya Allah Mas Irfan, seperti disampaikan Pak Rizky tadi, kita sharing gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, baik. Oke, baik, mungkin untuk mengefektifkan waktu ya Bapak Ibu sekalian, karena juga sudah siang dan hari puasa nih, takut sudah mulai gak fokus, kita langsung mulai saja diskusi kita pada siang hari ini. Nah, untuk sesi awal ini saya persilahkan kepada Pak Rizkylah dan Pak Oki untuk mungkin sharing atau mempresentasikan atau memberikan gambaran sedikit terkait implementasi ISO 37001 SMAP di PT Pegadaian. Kepada Pak Rizkylah dan Pak Oki, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Irfan. Nanti saya duet nih sama Mas Oki menjelaskan bagaimana penerapan ISO 37001 2016 sistem manajemen anti penyuapan di Pegadaian. Mungkin nanti bisa dibantu Mbak Sela ya. Mungkin sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wei Dongtian, salam kebajikan. Nah, ini penerapan SMAP ini diharapkan bukan hanya sekedar menggunakan regulasi, tapi juga menjadi sebuah budaya, Mas ya. Nah, dalam rangka sebagai permulaan nih, kita mau menyampaikan budaya Indonesia dulu, Mas. Dalam hal pantun nih, Mas. Saya Mas Irfan ya. Wah, mantap ini, silakan Pak. Oke, siang. Nanti mungkin Mas Irfan bisa dicakep-cakepin biasanya, Mas ya. Oke, siap. Siang hari berdiskusi difasilitasi oleh CCG. Cakep. Sambil ngabuburit nunggu magriban. Cakep. Kita semua insan GCG. Cakep. Jauhi gratifikasi, berkomitmen anti penyuapan. Luar biasa. Nah, ini apalagi menjelang Idul Fitri nih Mas Irfan nih. Biasanya aktivitas potensi resiko gratifikasi dan penyuapan agak meningkat nih. Iya, betul sekali ya Pak. Itu pun di perusahaan kami laporan-laporan penerimaan gratifikasi sudah mulai masuk nih Mas Irfan. Dan tentunya ini bukan bagian dari ini ya, bukan bahwa menunjukkan bahwa Pegadaian sering terima atau gimana, tapi ini menunjukkan
bahwa kita semua, khususnya insan Pegadaian dan mungkin juga di tempat Bapak Ibu semua, kita sama-sama berintegritas untuk menerapkan pengendalian gratifikasi khususnya terkait dengan anti penyuapan tersebut. Ya, mungkin langsung saja Mbak Sel next. Nah, ini profil kami tadi juga sudah diceritakan oleh Mas Irfan, terima kasih. Saya dengan Rizky, bisa dipanggil dengan Mas Rizky tadi, nanti dibantu sama Mas Oki. Kita akan menjelaskan terkait dengan penerapan SMAP di Pegadaian. Next, Mbak. Nah, ini mungkin yang agak unik dan mungkin bisa berbeda ya dengan Bapak Ibu semua, bahwa Pegadaian itu memiliki unit kerja terdiri dari ribuan outlet Bapak Ibu. Lebih dari puluhan ribu karyawan kita miliki dengan unit kerja dari Sabang sampai Merauke. Puluhan produk yang kita berikan kepada masyarakat, tentunya kita memiliki mitra dan juga nasabah yang jumlahnya puluhan juta bahkan. Nah, bagaimana menerapkan SMAP ini menjadi suatu hal tantangan tersendiri supaya bisa berjalan dari ujung Sabang sampai ujung Merauke tersebut, penerapannya bisa maksimal, efektif, dan efisien. Next. Nah, kenapa sih kita concern di SMAP? Kita tahu ya bahwa hukum di Indonesia ini terkait dengan anti korupsi, salah satunya SMAP ini merupakan suatu tindak pidana yang itu menjadi concern di Indonesia ya. Dari seluruh tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, menurut data KPK kemarin saya cek terakhir itu dari 2004 sampai 2021, 64%-nya itu adalah terkait dengan aktivitas penyuapan. Nah, dari segi itu kita bisa melihat bahwa penyuapan ini menjadi suatu yang urgensi untuk bisa kita tindak lanjuti ya. Dan dari 64% itu 21%-nya itu ada di BUMN, Mas Irfan, Bapak Ibu. Nah, kami juga selaku BUMN, sekarang juga menjadi anak BUMN, ini menjadi concern juga nih. Alhamdulillah sampai saat ini, dan mudah-mudahan tetap akan bisa kita jaga Pegadaian bebas dari penyuapan, Bapak Ibu. Nah, kita sebagai perusahaan publik itu juga sangat rawan ya, karena kita kan setiap hari ketemu nasabah, mungkin juga setiap hari ketemu mitra, itu bisa ada potensi resiko terkait dengan penyuapan tersebut. Nah, makanya kita menerapkan sistem manajemen anti penyuapan ini. Kita menerapkan sistem manajemen anti penyuapan sejak tahun 2020 hingga sampai saat ini. Apa sih yang menjadi concern utama kita dalam menerapkan SMAP ini? Antara lain kita melaksanakan sertifikasi SNI ISO 37001-2016. Kita juga melakukan penunjukan unit kerja fokus penerapan SMAP. Kenapa kita melakukan penunjukan unit kerja fokus penerapan? Ini karena kita tidak bisa memantau secara keseluruhan dari ujung timur ke ujung barat secara satu persatu, Mas Irfan dan kawan-kawan. Jadi kita melakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk fokus kepada unit kerja tertentu yang kita lakukan secara bergiliran setiap tahunnya. Nah, dengan harapan penerapan SMAP ini bukan hanya sekedar menjadi regulasi, tapi bisa menjadi selaras dengan budaya perusahaan, di mana kita melaksanakan budaya akhlak, seperti itu. Next. Nah, kalau kita kaitkan dengan GCG itu ada 3 parameternya, Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan compliance nih, yakni kepatuhan terhadap aturan. Nah, kita melaksanakan SMAP ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada, di mana berdasarkan rujukan Perpres 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, juga terkait dengan SK BUMN, di mana setiap BUMN diminta untuk melaksanakan implementasi SMAP. Nah, kita sudah menggugurkan kewajiban compliance aturan ini. Tapi bukan hanya itu, kita juga mengharapkan bahwa penerapan SMAP ini bisa menjadi sebuah perilaku, sebuah budaya. Jangan gara-gara ada dipantau, ada aturannya, baru teman-teman melaksanakan ya. Tapi diharapkan ketika tidak ada orang lihat pun, kita juga tetap bisa melaksanakan sistem manajemen anti penyuapan. Contohnya, gratifikasi dan suap itu biasanya kan terjadi ketika tidak dilihat orang lain ya, hanya ada 2 pihak tertentu. Nah, kalau nggak ada CCTV,
mereka berani, tapi kalau ada CCTV takut. Nah, itu jangan sampai seperti itu, tapi ada ataupun tidak ada pantauan dari orang lain, ada atau tidak ada aturan, mudah-mudahan perilaku itu tetap dilaksanakan. Sebagaimana prinsip dari salah satu perilaku ini adalah amanah ya, di mana kita memegang teguh kepercayaan. Nasabah memberikan kepercayaan kepada kita untuk memberikan pelayanan terbaik tanpa adanya aktivitas gratifikasi atau penyuapan, dan kita pun memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah atau mitra kita. Nah, yang ketiga, penerapan SMAP ini juga bisa meningkatkan kinerja kita ataupun memberikan suatu performance yang baik untuk perusahaan kita. Nah, antara lain ini Mas Irfan, Bapak Ibu, alhamdulillah laba Pegadaian meningkat sehingga terakhir itu laba kita mencapai 3,2 T, Pak. Nah, dan kita juga mendapatkan pengakuan dari pengukuran GCG kita, dari stakeholder kita mendapatkan predikat Most Trusted Company yang diselenggarakan oleh ICG dalam Corporate Governance Perception Index. Nah, ini menunjukkan bahwa Pegadaian itu dirasa penerapan GCG-nya sudah baik, dengan salah satunya kita telah menerapkan SMAP seperti itu. Next. Nah, bagaimana sih proses kita menerapkan SMAP ini di Pegadaian? Yang pertama tentunya kita persiapan ya. Dalam melakukan persiapan ini, kita pertama-tama kita bekerja sama dengan konsultan. Nah, kita bekerja sama dengan konsultan, kita melakukan workshop, training untuk memberikan pemahaman, awareness kepada teman-teman Pegadaian, khususnya teman-teman di kantor pusat ya, karena kita yang membuat kebijakan. Apa sih itu SMAP, bagaimana menerapkannya, bagaimana menyusun kebijakannya, itu kita susun. Kita juga membuat gap analisis, apa yang sudah ada, yang sudah kita miliki, apa kebijakan yang belum kita miliki. Kemudian dalam rangka persiapan juga kita memberikan pelatihan nih, khususnya kepada tim satuan pengawas intern kita, bagaimana untuk mengaudit SMAP atau audit Bribery Management System ini. Nah, tentunya setelah itu kita melakukan beberapa tahapan. Nah, setelah kita konsultasi dengan konsultan itu, kita membuat kebijakan-kebijakan. Nah, di kita ada pedoman sistem manajemen penyuapan, kemudian ada penunjukan fungsi kepatuhan anti penyuapannya, terus kemudian kita juga membuat petunjuk pelaksanaannya terkait dengan SMAP, sehingga teman-teman bisa membaca dan menerapkan SMAP sesuai dengan ketentuan. Dan tentunya ketentuan-ketentuan yang kita buat ini merujuk pada SNI ISO 37001. Nah, kemudian kita langsung melakukan penerapan SMAP di tahun 2020 itu dengan cara bertahap, yakni sertifikasi di unit kerja kita, khususnya unit kerja yang rawan ya atas aktivitas suap gitu. Nah, terus kemudian kita pembekalan SMAP kepada teman-teman yang akan dilakukan sertifikasi maupun tim supporting, baik itu tim kepatuhan, tim resiko, tim audit, itu kita bekali semua. Nah, kemudian pada saat proses sertifikasi kita juga menggunakan konsultan ya. Nah, ini yang jadi titik tekan Mas Irfan. Nah, penunjukan konsultan sertifikasi ini harus berbeda dengan konsultan awal, Mas Irfan. Karena apa? Itu nanti kalau konsultan yang mendampingi kita di awal dan yang akan melakukan sertifikasi itu nanti bisa terlibat benturan kepentingan nih, konflik of interest. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin ada yang belum melakukan sertifikasi, bisa melakukan tahapan awal dengan konsultan yang mungkin biasa mendampingi perusahaan-perusahaan lain untuk menerapkan SMAP-nya, nanti pada saat proses sertifikasinya menggunakan jasa konsultan lainnya sehingga tidak terjadi benturan kepentingan di sana. Nah, kemudian kita juga melakukan penunjukan unit kerja fokus penerapan, di mana unit kerja yang lainnya selain unit kerja sertifikasi juga melakukan penerapan implementasi SMAP sesuai dengan standar ISO tentunya. Next. Ya, nah ini kita menerapkan SMAP itu sesuai dengan prinsip PDCA ya, Plan, Do, Check, Action. Dalam plan kita menentukan rencana apa sih yang kita ingin jadikan tujuan dalam menerapkan SMAP ini. Kita menerapkan tujuan pada saat itu adalah untuk tidak adanya aktivitas penyuapan di Pegadaian. Nah, zero penyuapan. Nah, itu alhamdulillah tercapai dalam 3 tahun terakhir, Mas Irfan, Bapak Ibu semua. Dan mudah-mudahan bisa tetap terlaksana. Yang kemudian kita tiap tahun membuat rencana kerja bagaimana menerapkan SMAP 1 tahun ke depan. Kita juga membuat
Beri risk assessment atau BRA itu kita melakukan memetrikskan resiko-resiko yang ada di perusahaan ataupun di tiap unit kerja, apa yang menjadi resiko adanya aktivitas penyuapan, dan kemudian kita melakukan sosialisasi kepada karyawan kita. Nah, dalam tahap do kita melaksanakan bagaimana implementasi penerapan SMAP. Nah, do-nya ini ada membuat fakta integritas, terus melakukan pengelolaan aktivitas penyuapan ini berupa pemberian juga reward and punishment. Jadi untuk menerapkan suatu kebijakan itu alangkah lebih baik jika ada reward and punishment-nya. Apa sih yang bisa kita berikan kepada insan perusahaan kami apabila mereka menerapkan dengan baik. Nah, dan juga tentunya harus ada sanksi di sana apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap sistem manajemen anti penyuapan ini. Nah, kemudian juga kita melakukan cek. Cek ini adalah kita melakukan evaluasi apakah implementasi penerapan SMAP di perusahaan kami sudah baik itu dilakukan melalui audit intern atau melakukan audit oleh eksternal melalui unit jasa konsultan sertifikasi tersebut. Nah, untuk action kemudiannya kita melakukan mapping apa-apa yang bisa kita tindaklanjuti, apa-apa yang bisa kita perbaiki dan disempurnakan untuk kemudian hari yang kita tindaklanjuti kemudian. Nah, seluruh kegiatan dari PDCA ini itu kita dokumentasikan, baik secara foto kebijakannya kita arsipkan semuanya, dan itu tentunya kita bisa dapatkan, kita bisa share ke seluruh insan pegadaian yang melalui kita punya website perusahaan. Di situ kita ada portal namanya portal pegadaian, itu teman-teman bisa ngambil data-data terkait dengan implementasi di sana. Next. Nah, ini prinsip yang kita tanamkan ya, mungkin nanti implementasi Mas Oki bisa menjelaskan, cuman yang penting kita adalah menerapkan prinsip dari SMAP itu. Kalau teori dari Adi Godrej itu salah satu ini pakar GCG, corporate governance should be done more through principle than rules. Artinya tata kelola perusahaan itu harus lebih banyak dari prinsipnya daripada aturannya. Nah, inilah yang kita tekankan kepada teman-teman. Prinsip penerapan SMAP itu ada fairness istilahnya, itu no bribery, tidak ada penyuapan, tidak ada suap penyuap, baik kepada mitra, rekanan, ataupun stakeholder lainnya, tidak ada suap penyuap. Kita memberikan layanan yang terbaik. Yang kedua, no kickback, tidak ada komisi atas layanan yang kita berikan. No gift, tidak ada gratifikasi. Gratifikasi itu sistemnya tanam budi, jadi kita harus memberikan layanan dengan sebaik-baiknya tanpa imbalan apapun. Gratifikasi baik dari hal yang kecil maupun sampai dengan gratifikasi yang besar. Nah, terkait dengan gratifikasi ini unik, Bapak Ibu. Kadang orang itu memberikan gratifikasi itu sepanjang kami lihat berdasarkan literatur juga, itu ada 3 hal. Yang pertama itu, kenapa sih orang memberikan gratifikasi? Nah, yang pertama adalah biasanya orang itu puas akan layanan gitu ya. Puas akan layanan, makanya memberikan gratifikasi. Nah, itu tentunya harus kita tolak, karena kita memberikan gratifikasi itu, kita menolak gratifikasi karena layanan yang kita berikan adalah suatu kewajiban dari insan perusahaan kita. Jadi tidak perlu adanya gratifikasi, kita tetap harus memberikan layanan yang terbaik. Nah, yang kedua, kadang-kadang gratifikasi itu diberikan oleh orang lain kepada kita karena mereka menganggap ada rasa empati kepada kita, mungkin merasa penghasilan kami kurang atau merasa kasihan dari segi empati yang bersangkutan. Nah, tapi perlu kita ingatkan lagi ke teman-teman, kami selalu aware, memberikan pemahaman kepada teman-teman sudah mendapatkan fasilitas dari perusahaan dengan baik, sarana pekerjaan kita berikan, gaji kita berikan dengan baik, tidak telat, bonus kita berikan atas kinerja yang terbaik, maka janganlah sekali-sekali teman-teman menerima gratifikasi seperti itu. Nah, terkait no luxury hospitality, ini terkait dengan jamuan nih. Nah, Bapak Ibu, apabila kita bekerja sama, baik dari pegadaian, untuk mohon maaf apabila kita tidak bisa memberikan jamuan yang berlebihan, ataupun jika ada kita kerjasama dengan Bapak Ibu, kita tentunya tidak akan meminta jamuan yang berlebihan. Cukup apa adanya, cukup sewajarnya, seperti itu. Next.
Nah, ini terkait dengan penerapan SMAP, kita melaksanakan sertifikasi di tahun 2020. Yang pertama khususnya di unit kerja pengadaan ya, karena berdasarkan analis dan riset juga bahwa unit kerja yang memiliki resiko terkait penyuapan yang paling besar adalah di unit kerja bidang pengadaan. Nah, ini kita melakukan sertifikasi di unit kerja pengadaan kantor pusat, dan kemudian yang kedua di salah satu kantor cabang Pegadaian. Nah, alhamdulillah satu kali audit proses kita telah mendapatkan sertifikasi SMAP nih. Jadi menurut auditor eksternal kita layak mendapatkan sertifikasi ini. Nah, untuk secara berkelanjutan kita melakukan sertifikasi di unit kerja lainnya, yakni di unit kerja yang membidangi sumber daya manusia. Ada operational human capital, strategic human capital, corporate university, dan di divisi budaya kerja. Nah, itu semua kita sertifikasi juga. Dan kita juga melakukan sertifikasi di salah satu kantor wilayah dan juga salah satu kantor cabang syariah. Nah, ini dianggap pada tahun 2022-2021 ini bisa mewakili unit kerja lainnya untuk bisa menjadi percontohan bagaimana menerapkan SMAP, bagaimana menerapkan sistem manajemen anti penyuapan sesuai dengan standar ISO. Nah, next. Nah, selain melakukan sertifikasi, kita juga melakukan penunjukan unit kerja fokus penerapan. Nah, mungkin Bapak Ibu, unit kerja fokus penerapan ini apa sih? Ini bisa kita bahasakan sebagai unit kerja percontohan. Nah, ini kita pantau baik di unit wilayah maupun di kantor pusat, kita pantau bagaimana penerapannya, apakah sudah sesuai, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, kita mendukung penuh bagaimana unit kerja tersebut bisa menerapkan SMAP sesuai dengan standar ISO. Nah, bagaimana sih cara penunjukannya unit kerja tersebut? Nah, kita melakukan ranking nih. Kita melakukan ranking atas kantor cabang. Mana cabang-cabang yang bisa ditunjuk gitu. Nah, rankingnya itu kita lihat dari unit kerjanya, omsetnya, OSL-nya, jumlah nasabahnya, jumlah rekeningnya, maupun kesiapan SDM-nya. Nah, dari unit-unit kerja tersebut juga mewakili kelas cabang. Kita ada peringkat-peringkat cabang juga mewakili di setiap area dan setiap wilayah yang konvensional dan syariah itu mewakili. Jadi ini bisa diharapkan untuk bisa menjadi percontohan di setiap area atau di wilayahnya, sehingga menjadi role model lah bagi kerja lainnya untuk menerapkan sesuai dengan standar. Nah, 2021 kita menerapkan di 60, 2002 72, dan ini masih lanjut. Untuk 2023 di Pegadaian sendiri kita melaksanakan perluasan unit kerja sertifikasi dan perluasan unit kerja fokus penerapan ini. Next. Nah, tadi kita selain melakukan sertifikasi dan juga melakukan penunjukan unit kerja percontohan, kita juga membuat tools pendukung ya, aplikasi perangkat untuk sistem manajemen anti penyuapan. Yang pertama, kita membuat aplikasi komitmen insan Pegadaian. Nah, ini kita melakukan updating setiap tahun sekali, ini memberikan teman-teman sebuah komitmen untuk sama-sama berkomitmen untuk kita menerapkan GCG yang baik dan menjauhi penyuapan. Kita di sini semua melakukan penandatanganan fakta integritas melalui sebuah aplikasi. Nah, aplikasinya ini itu rutin dipakai oleh teman-teman karena aplikasi ini menjadi sebuah aplikasi yang dipakai sehari-hari, karena ini kita linkkan dengan aplikasi absensi atau presensi. Nah, jadi teman-teman mau nggak mau juga menggunakan aplikasi ini sekaligus bisa melakukan penandatanganan fakta integritas. Yang kedua, kita membuat aplikasi pelaporan gratifikasi. Nah, dulu itu kita masih menggunakan secara manual, mengisi form apabila kita menerima atau menolak gratifikasi. Mengisi form, dikirim ke email ke kantor pusat, nah kemudian ditindaklanjuti. Nah, sekarang tidak perlu lagi menggunakan form, tapi kita sudah menggunakan aplikasi pelaporan gratifikasi. Jadi kita bisa mantau siapa yang sudah melakukan secara real time, dan teman-teman pelapor juga bisa melakukan pemantauan nih, statusnya di mana. Apakah masih di UPG atau di perusahaan, apakah sudah dilimpahkan ke KPK, ataukah sudah ada keputusan penetapan dari KPK, itu bisa terpantau di sana. Nah, mungkin itu dari saya. Nanti overview bagaimana implementasi SMAP di PT Pegadaian bisa disampaikan oleh Mas Oki. Silakan Mas Oki. Baik.
Terima kasih, Mas Rizkyla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih ya kepada panitia TCG sudah memberikan kesempatan untuk webinar kali ini. Juga ke seluruh peserta webinar, terima kasih atas waktu dan atensinya sehingga bisa dapat meluangkan waktu kita dapat berkumpul meskipun secara daring gitu ya dalam webinar kali ini. Saya catat parameter waktu saya masih 10 menit. Saya izin menyalakan stopwatch dulu untuk mengingatkan waktu saya 10 menit ya, rekan-rekan. Oke. Nah, seperti di awal, rekan-rekan sekalian, saya sudah diperkenalkan diri saya oleh Mas Rizkyla. Nama saya Oki Indra Setiarono. Saya biasa dipanggil Oki, biasa dipanggil juga Yono, dan kadangkala kalau agak kerenan dikit itu dipanggil Indra gitu ya. Jadi dari ketiga kosakata nama saya tadi itu all available for call me gitu ya. Nah, seperti mungkin intermezzo aja, seperti dijelaskan di awal, saya sampaikan kembali mungkin sedikit filosofi kenapa diterapkan SMAP gitu ya, sistem manajemen anti penyuapan. Jadi kalau kita melihat ketentuan tindak pidana korporasi gitu ya di dalam KUHP, di dalam Undang-Undang Nomor 1 1946, Undang-Undang yang terdahulu, Kitab Undang-Undang KUHP pidana yang terdahulu, itu mencadur dari Wetboek van Strafrecht dari WVS dari Belanda gitu ya. Nah, di situ subjek hukum pidana yang diatur sementara hanyalah orang perorangan atau naturalek person gitu ya. Sedangkan tindak pidana dengan subjek hukum korporasi itu belum diatur. Ini berbeda dengan KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek di mana di dalam KUH Perdata itu sudah diatur subjek hukum korporasi atau personlek. Nah, di dalam perkembangannya implementasi hukum pidana tidak hanya diterapkan bagi manusia atau naturalek person tadi, tetapi juga pada subjek hukum korporasi. Sebut saja misalnya undang-undang lingkungan hidup gitu ya, di mana ada sanksi bagi perusahaan yang melanggar undang-undang lingkungan hidup tersebut. Nah, akhirnya dalam perkembangan hukum pidana tadi terbitlah peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016 terkait tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Dan yang terbaru lagi ada KUHP yang terbaru KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Meskipun KUHP ini berlakunya masih 3 tahun ke depan gitu ya, artinya tahun 2026. Nah, di situ mulai dikenallah subjek hukum korporasi. Di situ ada beberapa ketentuan di KUHP yang baru itu sebut saja di pasal 46, pasal 145, pasal 146 itu ada beberapa pengertian dari tindak pidana korporasi. Nah, terus juga disampaikan juga di dalam, seingat saya di dalam pasal 79 itu ada sanksi pokoknya berupa denda dan juga di dalam pasal 122 ini sanksi tambahannya bisa berupa pembayaran ganti rugi, bahkan ada sanksi berupa penutupan seluruh atau sebagian tempat atau kegiatan korporasi itu. Nah, sebagai upaya untuk menghindari perusahaan atau korporasi ini terkena pidana dari tindak pidana korporasi berupa korupsi tadi, maka diimplementasikanlah sistem manajemen anti penyuapan. Nah, ini SMAP ini sebagai bukti itikat baik atau bukti tidak adanya itikat buruk atau mens rea gitu ya. Apabila di kemudian hari ternyata ada kasus penyuapan di dalam perusahaan tersebut. Oleh karenanya terbitlah tadi yang disampaikan Mas Rizkyla, ada surat Kementerian BUMN seperti surat nomor 35 tahun 2020 terkait implementasi SMAP-nya, terus juga surat Kementerian BUMN nomor 17 terkait kewajiban untuk sertifikasi SMAP bagi BUMN itu dilakukan sebelum bulan Agustus tahun 2020. Nah, itu hanya intermezzo saja rekan-rekan. Nah, kesempatan kali ini saya sharing terkait overview implementasi SMAP di perusahaan tempat saya bekerja. Kebetulan saya bekerja di PT Pegadaian. Mungkin bisa dibantu. Next slide, Mbak Sila. Nah, ini terkait dengan implementasi SMAP, pastinya kita bicara lebih dahulu strukturnya. Struktur itu bisa dari yang pertama tentunya komitmen. Komitmen dari seluruh organ perusahaan dan karyawannya mulai dari top manajemen sampai until down-nya gitu ya. Lalu yang kedua struktur polisinya.
Struktur polisinya kalau di tempat saya bekerja kebetulan sudah ada namanya pedoman SMAP-nya. Ini substansinya mulai di dalamnya itu strateginya, lalu implementasinya yang tadi sempat disampaikan Mas Rizky, implementasinya menggunakan konsep PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Ini based on ISO 37301 2021, sistem manajemen kepatuhan. Lalu juga ada struktur polisi terkait petunjuk pelaksanaannya. Nah, ini policy yang bersifat teknisnya, lebih teknis karena tadi pedoman SMAP yang saya sampaikan tadi itu merupakan general levelnya, general policy-nya. Nah, lalu yang ketiga yang keempat bicara struktur, tentunya struktur organisasinya ya. Nah, di tempat saya bekerja ini struktur organisasi terkait sistem manajemen anti penyuapan dibentuk pembentukan FKP atau fungsi kepatuhan anti penyuapan. Di mana di tempat kami ini penetapannya melalui suatu basiking gitu ya, melalui keputusan direksi gitu ya. Next slide, Mbak. Nah, tadi saya sampaikan rekan-rekan terkait komitmen. Komitmen ini diimplementasikan di perusahaan kami ini mulai dari yang pertama tentunya fakta integritas dari seluruh insan pegadaian, mulai dari top manajemen sampai dengan dewan komisaris. Top manajemen ya ini dewan komisaris, terus juga ada komiternya gitu ya, ada sekretaris dekonnya, lalu juga ada direksi, senior manajemen hingga karyawan keseluruhannya. Lalu yang kedua, fakta integritas dengan pihak ketiga. Ini dilakukan ketika kita transaksi bisnis dengan pihak ketiga, tentunya terkait bisnis perusahaan. Sebagai contohnya, ini saya sampaikan di sini fakta integritas antara karyawan kami dengan pemilik toko, di mana kami menyewa tempat pemilik toko yang akan digunakan sebagai outlet atau unit kerja kami. Lalu yang ketiga, selain bentuk komitmen tadi, yang kedua tadi, kami juga mewajibkan pencantuman klausul anti penyuapan dan anti korupsi di setiap perjanjian kerjasama atau PKS yang dilakukan antara perusahaan dengan pihak ketiga, dengan vendor misalkan seperti itu. Jadi B2B kami wajib mencantumkan klausul anti suap dan anti korupsi di setiap PKS-nya. Next slide, Mbak Zen. Oke, terkait dengan struktur organisasi penerapan SMAP ya, tadi saya sempat sampaikan dibentuk Satuan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan atau FKAP. Nah, di tempat kami bekerja ini mulai ada satuan FKAP-nya mulai dari dewan pengarahnya, lalu manajemen puncaknya, ketua dan sekretarisnya. Nah, dikarenakan profil perusahaan kami di mana outlet atau unit kerjanya ini berjumlah cukup banyak seperti tadi disampaikan Mas Rizky lah, ada 4.000 sekian outlet gitu ya. Sedangkan implementasi SMAP ini berdasarkan ISO-nya hanya pada skop unit kerja terkait. Jadi satu alamat itu hanya untuk satu sertifikasi. Sehingga pembentukan FKMP di perusahaan kami ini kami sesuaikan sesuai dengan tingkat unit kerja terkait. Contohnya misalkan di kantor cabang. Kantor cabang kebetulan top manajemennya paling tinggi adalah pemimpin cabang, maka manajemen puncaknya adalah pemimpin cabang. Sedangkan dewan pengarahnya adalah deputi bisnis kantor area, karena di atas kantor cabang itu ada kantor area yang membawahi beberapa kantor cabang. Sedangkan ketuanya untuk di kantor cabang itu adalah manajer operasional. Lalu juga sekretarisnya adalah penaksirnya atau pejabat yang ditunjuk oleh manajemen puncak. Karena memang tadi karakteristik perusahaan kami ini kan memang outletnya banyak, jadi pembentukan satuan FKP-nya kami sesuaikan sesuai dengan tingkat unit kerja terkait seperti itu. Next slide, Mas El. Nah, ini rekan-rekan sekalian, ini contoh dari sosialisasi SMAP ya. Ini kami sudah melakukan mulai tahun 2020, seperti tadi sampaikan, ketika pertama kali melakukan sertifikasi SMAP, ini baik di internal maupun eksternal, kami menyampaikan sosialisasi terkait SMAP. Oke, next slide, Mas. Ini juga sama, terkait campaign anti penyuapan, ini baru masih hot-hotnya gitu ya, baru rilis di sosial media milik perusahaan kami sampaikan di sini, mulai flyernya, lalu juga posternya, lalu juga ada beberapa email gitu ya, email ke
email blast kepada karyawan-karyawan kami. Jadi untuk reminding, untuk meningkatkan awareness, karena kan ini mendekati Idul Fitri, biasanya banyak yang memberikan bingkisan atau parcel seperti itu. Jadi kami secara rutin, secara berkala dan continuous mengingatkan rekan-rekan kami untuk kampanye ini. Next slide, betul. Nah, tentunya untuk penyempurnaan gitu ya, rekan-rekan semua, penerapan SMAP di perusahaan kami tidak mungkin tidak sempurna, maka dari itu kami melakukan analisa untuk dilakukan improvement continuous gitu ya, untuk mengetahui AOI-nya. Nah, kami melakukan analisa penerapan SMAP. Hasil yang pertama itu selama ini ternyata kami dapatkan tingginya partisipasi komitmen anti penyuapan. Nah, ini dimaksudkan sebelumnya tadi kan kami sampaikan bahwasanya ada komitmen yang ditandatangani oleh seluruh insan pegadaian, oleh seluruh karyawan maupun jajaran top manajemen itu wajib menandatangani komitmen anti penyuapan. Nah, pada awalnya dilakukan secara manual. Lalu ada sistem kami masukkan ke sistem melalui sistem HCIS kami, HCMS gitu ya. Tapi ternyata sistem HCMS kami itu tidak secara berkala di login oleh karyawan, karena memang HCMS kami hanya di login karyawan kalau di cabang itu biasanya cuma 2 kali setahun ketika melakukan input KPI awal dan juga input final hasil KPI. Nah, oleh karenanya kami mengembangkan tadi seperti sampaikan Mas Rizkila tadi, kami mengembangkan melalui presensi. Nah, di tempat kami ada aplikasi presensi karyawan, kami masukkan pop-up untuk melakukan komitmen anti penyuapan yang dimana termaksud di dalamnya adalah komitmen penerapan GCG. Jadi ada penerapan GCG, di dalamnya adalah komitmen anti penerapan. Implikasinya setelah diterapkan secara digitalis itu, yang semula penerapannya komitmennya di bawah 95% jadi meningkat jadi 99,08%. Ini perbaikan lah seperti itu ya. Nah, lalu yang kedua, ini adanya kenaikan integritas insan pegadaian. Jadi dari tahun ke tahun ini bukan berarti naik itu bagus gitu ya, tapi kan ada peningkatan awareness, ada peningkatan kesadaran gitu. Jadi di tahun 2019 ini kami sampaikan ada 1 laporan terkait gratifikasi gitu ya. Tahun 2020 ada peningkatan 6 laporan, 2021 ada 11. Nah, berarti di sini ada mulai tumbuh awareness gitu ya, kesadaran untuk melaporkan gratifikasi yang insan pegadaian terima seperti itu. Lalu hasil analisa penerapan SMAP kami yang ketiga ini ternyata masih perlu adanya peningkatan awareness penerapan SMAP. Karena ini menurut hasil survei, ternyata awareness stakeholder kami, nasabah, atas penerapan SMAP ini, sorry, tulisannya kecil Mbak. aku ambil yang gede. Nah, ternyata masih kurang gitu ya, masih 50 apa? Nah, masih 50% gitu ya, 55% itu masih belum menyadari bahwasanya nasabah kami belum menyadari bahwasanya pegadaian sudah menerapkan SMAP. Nah, oleh karenanya tantangannya dan evaluasi sebagai upaya perbaikan tadi sebagai area of improvement-nya, ini menjadi tantangan kami untuk selalu meningkatkan awareness gitu ya. Holder kami seperti itu. Nanti akan kami ada apa caranya gitu, ada goals untuk meningkatkan awareness ini di slide selanjutnya. Nah, hasil analisa penerapan SMAP yang keempat, ini di laporan annual report kami tidak terdapatnya laporan aktivitas penyuapan. Nah, ini masih kosong ya. Nah, ini cuma ada laporan terkait fraud, ini ada 4 laporan, lalu terkait pelanggaran PKB, terkait PKB internal itu ada 49 laporan, ini terkait dengan hubungan industrial biasanya. Next slide. Nah, ini terkait output penerapannya, rekan-rekan sekalian. Tadi seperti saya sampaikan ada pemasangan flyer gitu ya di unit kerja kami. Ini baik flyer produk bisnis, lalu ada flyer yang tadi prinsip Fornos gitu ya. Nah, ini contoh dari penandatanganan komitmen yang secara manual. Terus ini ada contoh penandatanganan komitmen yang melalui aplikasi yang tadi saya sampaikan. Lalu juga ada terkait pelaporan gratifikasi. Ini yang semula pelaporan secara manual menjadi pelaporan melalui aplikasi.
aplikasi pelaporan gratifikasi. Ini outputnya dari penerapan sistem manajemen anti penyuapan di perusahaan kami. Next slide, Mas. Nah, tadi seperti saya sampaikan tadi terkait hasil analisa penerapan SMAP ini kan ada rencana perbaikan gitu ya, rencana keberlanjutan penerapannya. Nah, ini pada tahun 2023, rekan-rekan sekalian ini di internal kami ada 3 tujuan terkait penerapan SMAP. Goal yang pertama ini akan dilakukan sertifikasi kepada 8 kantor wilayah. Nah, goal yang pertama. Lalu goal yang kedua ini mempertahankan sertifikasi SMAP pada 6 unit kerja atau surveillance gitu ya. Jadi ketika unit kerja itu memperoleh sertifikasi, rekan-rekan sekalian, itu ada jangka waktunya ternyata. Jadi sertifikasi SMAP itu jangka waktunya 3 tahun. Nah, untuk mempertahankan selama 3 tahun itu nanti pada tahun kedua dan tahun ketiga itu ada namanya surveillance atau peninjauan kembali oleh asesor independen yang kita hire untuk melakukannya itu. Nah, oleh karenanya seperti disampaikan di muka tadi, kita sudah memperoleh sertifikasi di 6 unit kerja. Untuk tahun ini kita goals keduanya adalah tetap mempertahankan sertifikasi SMAP yang sudah kita peroleh itu. Nah, goal yang ketiga ini terkait perluasan unit kerja fokus penerapan SMAP pada 40 unit kerja, meliputi kantor area dan kantor cabang. Tadi seperti Mas Rizky sampaikan, bahwasanya karena memang keterbatasan sumber daya gitu ya, oleh karenanya penerapan SMAP di tempat kami, di perusahaan kami ini dilakukan melalui unit kerja fokus penerapan, tidak hanya melalui sertifikasi karena jumlah outletnya banyak. Nah, jadi di tahun 2022 sebelumnya itu dilakukan juga di unit kerja yang berbeda. Nah, ini kami lakukan lagi tapi di unit kerja yang berbeda lagi. Kita skopnya lebih luas lagi ke 48 unit. Nah, ini sebagai salah satu yang tadi untuk menjawab analisa penerapan SMAP yang tadi perlunya peningkatan awareness penerapan SMAP untuk stakeholder yang nasabah tadi itu kan karena ternyata masih kurang tuh surveinya. Nah, ini sebagai upaya peningkatan awareness insurance pegadaian dan stakeholder tadi. Jadi goals yang ketiga ini sebetulnya untuk menjawab AOI kami yang ketiga tadi, karena memang kan tidak ada yang sempurna ya, nobody perfect gitu di dalam penerapan ini. Nah, mungkin demikian ya. Ada lagi Mas? Oh, ada lagi satu lagi rekan-rekan, sorry. Oke, satu lagi. Nah, ini mungkin sama juga sih di tempat rekan-rekan itu pasti sudah ada WBS, ada whistle blowing system ya. Di tempat kami sudah menerapkan. Ini dapat terinformasi sudah menerapkan sesuai ISO 27001 ya terkait dengan WBS. Implementasinya pengelolaan WBS di tempat kami ini dikelola oleh Satuan Pengawasan Intern kami atau auditor internal kami, masih dipegang auditor internal kami. Ini ada beberapa salurannya, bisa melalui websitenya, email, lalu surat langsung yang ditujukan kepala Satuan Pengawasan Internal karena tadi pengelolanya adalah Satuan Pengawasan Internal kami. Lalu juga ada nomor WA-nya bisa, lalu juga ada teleponnya. Mungkin demikian. Ada lagi, Mas? Barangkali saya salah. Oke, tadi. Oh iya benar, ini udah selesai. Mungkin demikian rekan-rekan. Terima kasih. Kami dari Divisi Komplain PT Pegadaian seperti itu ya.